Berkat kerja keras yang luar biasa dari para pemain, akhirnya skuad Garuda dapat meraih kemenangan pertamanya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C menghadapi Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Arab Saudi yang saat ini di bawah asuhan dari pelatih Hervé Renard itu harus pasrah menerima kenyataan kalah dari Timnas Indonesia dengan skor akhir 2-0. Dua gol dari Timnas Indonesia tersebut diciptakan oleh sang wonderkid Indonesia yang saat ini bermain untuk Oxford United dan masih berumur 20 tahun yaitu Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 di babak pertama dan pada menit ke-57 di babak kedua. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube pendukung online Timnas. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan berita tentang Timnas Sepak Bola Indonesia dari kami. Selain kemenangan pertama di ronde ketiga, di laga ini pun Timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa menang dari Arab Saudi setelah 43 tahun belum pernah sekalipun meraih kemenangan. Timnas Indonesia pernah bertemu dengan Arab Saudi sebanyak 13 kali tetapi Indonesia hanya bisa melalui 2 pertandingan yang berakhir dengan skor imbang dan harus menelan kekalahan sebanyak 11 kali. Bahkan sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, hasil buruk harus diterima oleh Timnas Indonesia dengan kekalahan dari Timnas Cina dengan skor 2-1 dan kembali keok oleh Timnas Jepang dengan skor telak 4-0. Belum lagi 2 pemain yang baru saja dinaturalisasi malah mengalami cedera dan tidak bisa bermain menghadapi Arab Saudi yaitu Max Hilgers dan Kevin Dix. Tetapi semua itu tidak membuat skuad Garuda terpuruk malah mampu bangkit di pertandingan ini. Atas kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapatkan 3 poin di grup C dan berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan total 6 poin di bawah Jepang dan Australia. Dan tidak hanya itu, atas kemenangan melawan Arab Saudi kemarin peringkat FIFA Timnas Indonesia melesat naik dari yang sebelumnya peringkat ke-130 menjadi peringkat 125. Coach Shin Tae-yong juga makin merasa percaya diri bahwa Timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga dan peringkat keempat. Coach Shin Tae-yong menyatakan, dengan kita memenangkan pertandingan ini, sepertinya bisa mewujudkan target kita Timnas Indonesia finish di posisi 3 dan posisi 4. Karena masih ada 2 pertandingan home lagi, jadi cukup bisa. Para pemain pun merasakan, kita bisa. Coach Shin Tae-yong sempat mendapat banyak desakan untuk mundur dari kursi kepelatihan karena performa Timnas Indonesia dinilai kurang memuaskan ketika menghadapi Timnas Cina dan Timnas Jepang. Tapi menurut Coach Nova Arianto yang menjadi asisten pelatih dari Coach ST itu menyatakan bahwa Coach Shin Tae-yong menanggapi desakan mundur itu dengan cukup tenang. Coach Nova ketika diwawancarai oleh salah satu liputan berita mengatakan, saat situasi ini muncul, saya melihat Coach Shin masih cukup tenang dalam menghadapinya. Coach Shin memang tidak pernah membahas hal ini dalam internal pelatih. Hanya saja, saya selalu melihat gestur Coach Shin yang cukup tenang. Kepercayaan dirinya itulah yang membuat kami bisa menang kemarin, maka seharusnya dengan hasil kemenangan kemarin menghadapi Arab Saudi, Coach Shin Tae-yong sangat layak untuk tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia juga masih menyisakan 4 laga sisa di ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yaitu menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret 2025 lalu melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Dan setelah jeda 2 bulan Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni 2025 dan terakhir menghadapi Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Mari kita sama-sama doakan agar Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik di 4 sisa laga yang dimainkan, karena harapan untuk Timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya di Piala Dunia masih sangat terbuka. Sekian update berita tentang Timnas Sepak Bola Indonesia dari Bung John pendukung online Timnas. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu lagi di berita selanjutnya dan salam damai untuk para pendukung Timnas.